Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you guys? I hope you always in good condition. Kembali lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia untuk penutur asing bersama saya Erin Novita. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dahulu menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, kali ini kita akan membahas cerita rakyat folklore MIPA tingkatan B2. Gambar yang kalian lihat ini berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini. Apa ya yang kalian tahu tentang ini? Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai cerita rakyat. Kira-kira ada yang tahu nggak ya cerita rakyat itu apa? Mari kita dengarkan penjelasannya. Cerita rakyat ialah cerita yang berkembang di kalangan masyarakat atau dapat disebut cerita tradisi. Lalu, cerita rakyat ini disebarkan dari mulut ke mulut dan tidak diketahui identitas pengarangnya. Cerita rakyat juga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Cerita tradisi ini biasanya berisi berbagai pesan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat pemiliknya. Nah, cerita rakyat dibagi menjadi dua. Yang pertama, dongeng. Tepatnya ialah cerita yang dianggap tidak benar-benar terjadi atau hayalan. Yang kedua, legenda. Tepatnya ialah cerita yang menceritakan tentang asal-usul lahirnya suatu tempat. Di sini juga terdapat loh contoh dongeng, yaitu si kancil dan buaya. Dan contoh legendanya, Candi Roro Jonggrang yang berasal dari daerah Jawa Tengah, Yogyakarta. Nah, itu tadi penjelasan mengenai cerita rakyat. Kira-kira apa ya manfaatnya untuk pembelajar BIPA? Mari kita simak kembali. Manfaat cerita rakyat bagi pembelajar BIPA. Cerita rakyat mengenai adat kebiasaan dalam suatu masyarakat merupakan bagian yang sangat penting bagi mahasiswa asing. Hal itu dikarenakan bahwa adat kebiasaan atau segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat terkomunikasikan melalui bahasa masyarakat pemiliknya. Dari sinilah akan diketahui budaya dan bahasa masyarakat. Dalam cerita rakyat mengandung pesan moral dan norma-norma kehidupan yang baik dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya di lingkungan sosial terbatas, tetapi juga di lingkungan masyarakat luas pada umumnya. Dari kandungan pesan dalam cerita rakyat ini, pasti ada berbagai perbedaan yang kadang sulit dipahami atau diterima oleh masyarakat lain, apalagi oleh pembelajar BIPA. Maka dari itu, perlu kiranya disosialisasikan kepada masyarakat lain, termasuk kepada pembelajar BIPA yang datang, tentang bagaimana norma yang ada dalam suatu masyarakat. Aspek-aspek sosial budaya mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengajaran bahasa Indonesia bagi pembelajar BIPA. Peranan tersebut ialah dapat menghindarkan pembelajar bahasa dari kemungkinan budaya culture shock. Ketika berkomunikasi dengan masyarakat setempat, dengan mengenal dan memahami berbagai aspek sosial budaya yang banyak terkandung dalam cerita rakyat, pembelajar BIPA juga dapat mengetahui apakah unsur-unsur bahasa yang akan digunakan itu dapat mendukung perasaan orang lain atau bahkan mungkin bertentangan dengan norma-norma sosial budaya yang berlaku di masyarakat atau tidak. Jadi, pembelajar BIPA harus memahami dengan baik berbagai norma, tata krama yang berlaku saat berkomunikasi dengan penutur asli bahasa Indonesia. Nah, apakah di negara kalian
Ada legenda yang menceritakan asal-usul sebuah tempat? Ada ya tentunya, yang pasti memiliki pesan moral. Setiap cerita rakyat pasti memiliki pesan moral tertentu. Begitu juga dengan cerita-cerita rakyat yang berada di Indonesia. Nah, kalian sudah mengetahui manfaat cerita rakyat untuk kalian sebagai pembelajar BIPA. Sekarang saya akan memberikan contoh cerita rakyat legenda dari Sumatera Utara, yaitu asal mula Danau Toba. Zaman dahulu di sebuah desa di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani yang bernama Toba. Ia adalah seorang petani muda yang hidup sendiri selain bekerja di ladang. Toba sering pergi memancing ke sungai yang tak jauh dari rumah. Pada suatu sore setelah pulang dari ladang, Toba langsung pergi ke sungai untuk memancing. Tetapi sudah cukup lama ia memancing tak seekor ikan pun didapatnya. Namun ketika ia hendak menarik pancingnya, tiba-tiba pancing itu disambar ikan. Ketika Toba berhasil menarik tali pancing, tampaklah seekor ikan besar tergantung dan menggelepar-gelepar di ujung tali itu. Ia segera pulang untuk memasak ikan hasil tangkapannya. Setibanya di rumah, Toba langsung membawa ikan besar itu ke dapur. Ia pergi keluar rumah sebentar untuk mengambil kayu bakar. Pada saat ia kembali ke dapur, ia sangat terkejut karena di depannya telah berdiri seorang perempuan cantik. Ia terpesona oleh kecantikan perempuan itu sekaligus merasa heran dan ketakutan. "Jangan takut, Tuhan," kata perempuan itu. "Aku tidak akan menyakitimu." "Siapa kamu? Mengapa tiba-tiba ada di rumah?" kata Toba dengan suara bergetar. "Aku adalah ikan yang telah Tuhan tangkap. Tuhan yang membawaku ke sini." Toba semakin tidak percaya, namun dia memang tidak mencari tangkapannya. Perempuan itu kembali menjelaskan. Akhirnya Toba berusaha untuk mempercayai perempuan itu. Karena perempuan itu tidak bisa kembali menjadi ikan, maka ia meminta izin untuk tinggal di rumah Toba. Karena merasa bersalah, Toba mengizinkan perempuan itu untuk tinggal di rumahnya. Setelah beberapa lama, Toba jatuh cinta kepada perempuan itu. Toba menyampaikan keinginannya untuk menikahi. Perempuan yang cantik itu menyetujui akan ajakan Toba. Namun ia mengajukan sebuah syarat. Ia ingin meminta agar Toba tidak menceritakan kepada siapapun bahwa ia adalah seekor ikan. Toba setuju dan bersumpah tidak menceritakan. Akhirnya Toba dan perempuan itu menikah. Mereka hidup bahagia dan tak lama kemudian mereka memiliki seorang anak lelaki. Anak itu diberi nama Samosir. Samosir tumbuh dengan sehat dan sangat tampan. Namun ia sangat manja, ia jarang sekali membantu pekerjaan ayah atau ibunya. Namun suatu hari Samosir terpaksa pergi ke ladang mengantarkan makanan. Karena ibunya sedang sakit. Di tengah jalan menuju ladang, Samosir merasa lapar. Akhirnya nasi dan lauk ia makan sampai hampir habis. Tanpa merasa bersalah, ia melanjutkan perjalanan untuk menemui ayah. Ketika tiba di ladang, ayahnya sangat senang karena melihat Samosir mengantarkan makanan untuk. Namun Toba sangat kaget karena makanan yang dibawa Samosir hampir habis. Tanpa merasa bersalah, Samosir menjelaskan bahwa hampir semua makanan itu ia makan di tengah jalan. Toba yang sudah merasa lapar sejak tadi merasa kesal dan marah kepada anaknya. "Kamu tidak sopan, kamu betul-betul anak ikan. Tidak heran jika kelakuanmu seperti itu." Sambil menangis, anak itu berlari pulang dan masuk di rumah. Kepada ibunya, ia bercerita bahwa ia dimarahi ayah. Ia juga bercerita ayahnya menyebut diri anak ikan. Mendengar cerita anaknya, perempuan itu sangat bersedih. Ia merasa kecewa karena suaminya melanggar sumpahnya. Kemudian perempuan itu menyuruh anaknya segera mendaki bukit yang terletak tidak jauh dari rumah mereka dan memanjat pohon setinggi yang terdapat di puncak bukit. Tanpa bertanya lagi, Samosir segera melakukan perintah ibunya. Ia berlari menuju bukit tersebut dan mendaki.
Ketika anaknya sudah tiba di atas dan memanjat pohon, perempuan itu berlari menuju sungai. Ia masih menjadi seekor ikan. Ketika ia tiba di tepi sungai itu, kilat menyambar disertai bunyi yang menggelegar. Saat kemudian ia melompat ke dalam sungai dan tiba-tiba dia berubah menjadi seekor. Pada saat yang sama, sungai itu berbanjir dan turun pula hujan sangat lebat. Beberapa waktu kemudian, air sungai sudah meluap kemana-mana. Genangan air lembah itu semakin tinggi. Toba baru menyadari bahwa ia telah melanggar sumpah. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia akhirnya tak bisa menyelamatkan diri dan tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan genangan itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang besar. Kemudian hari, orang-orang memberi nama danau itu yaitu Danau Toba. Nah, begitulah tadi cerita Danau Toba. Kira-kira apa ya pesan moral yang terkandung dalam cerita rakyat Danau Toba? Jadi, pesan moral atau amanat yang terkandung di dalam cerita Danau Toba adalah kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan orang lain serta mengingkari janji yang telah kita buat. Setelah mendengarkan penjelasan dan juga contoh, carilah salah satu cerita rakyat yang ada di Indonesia, lalu tentukan pesan moral dalam cerita tersebut. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Stay healthy, guys. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.